Kemarin kita sudah tampilkan bagian dari sebuah PLC, komponen-komponen unit yang ada di dalam sebuah PLC. Nah, kita contohkan di sini masih CP1L dengan 30 I/O. Ada beberapa bagian, ada beberapa komponen yang ada di dalam CPU ini. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus kita cermati. Karena di slide sebelumnya yang akan dihubungkan pertama adalah komponen input. Yang kedua adalah komponen output. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa CPU PLC ini akan bekerja kalau dia mendapat satu daya. Berarti kita nanti akan mempelajari bagaimana menghubungkan satu daya, sumber satu daya ke terminal satu daya PLC. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghubungkan komponen-komponen input eksternal ke dalam terminal PLC. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menghubungkan komponen output eksternal ke dalam PLC melalui terminal output PLC. Nah, ini yang akan kita jelaskan satu-satu nanti. Yang pertama adalah terminal satu daya. Terminal satu daya ada di posisi ini. Ya, posisi L1 dan posisi L2. Bagaimana menghubungkannya kita lihat. Nah, terminal satu daya, misalkan kita punya sumber tegangan L1 dan L2. L1 ini fasa, L2 atau netral. Ini bisa L2 bisa netral, titik yang satu. Nah, untuk yang fasa kita hubungkan ke titik L1. Kemudian yang L2 atau netral kita hubungkan ke terminal sebelahnya, L2 atau netral. Ini kira-kira bagaimana cara kita menghubungkan satu daya, sumber satu daya, sumber tegangan ke dalam terminal PLC. Tetapi yang perlu diperhatikan, hubungan sumber tegangan dan terminal satu daya ini harus melewati perantara pengaman. Walaupun di gambar di sini kita tidak menggambarkan adanya pengaman, tetapi dalam prakteknya nanti kita harus melakukan pemasangan pengaman di sini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan MCB atau pengaman-pengaman yang lainnya. Ini adalah pengawatan satu daya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghubungkan komponen-komponen input yang ada di luar PLC ke PLC melalui perantaraan terminal input. Nah, terminal input di sini ada, kemarin sudah kita bahas, ada 18 mulai dari 00 sampai 11 untuk channel 0. Kemudian untuk channel 1 mulai dari 0 sampai 05. Jadi 12 tambah 6, 18. Terminalnya mulai dari ini sampai dengan terakhir channel 105 ada di sini. Kemudian ada satu terminal COM untuk input. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kita sebelum menghubungkan ini kita harus tahu alokasi memori untuk input area. Kita lihat. Nah, IR area atau internal relay area ini adalah memori yang berfungsi sebagai tempat menyimpan status keluaran dan masukan PLC. Jadi nanti memori untuk IR area ini nanti dia difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan status keluaran dan masukan atau input dan output. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian ada beberapa bit yang dapat berhubungan langsung dengan terminal masukan atau input dan terminal keluaran atau output. Nah, otomatis kalau ada bit yang dapat terhubung ke terminal input maupun output, maka bit tersebut akan dapat menerima sinyal dari peralatan input eksternal. Ya, kalau input berarti seperti push button, limit switch. Ya, kalau itu bit output yang dapat terhubung ke terminal output, maka dia dapat mengirim sinyal ke peralatan output eksternal seperti relay, lampu, dan lainnya. Nah, di dalam area IR ini ada 3 macam area. Yang pertama adalah area masukan atau input, yang kedua adalah area keluaran atau output, dan yang ketiga adalah area kerja atau work area. Nah, pembagiannya seperti ini. Nah, ini kita ambilkan dari
alokasi memori internal relay dari PLC CPM2A. Walaupun sebetulnya untuk beberapa PLC tipe compact yang lain tidak jauh berbeda. Nah, pembagiannya seperti ini. Area IR dibagi menjadi 3. Yang pertama input area, yang kedua output area, yang ketiga work area. Kemudian alokasi width-nya ada 10 untuk input, 10 untuk output, dan 32 untuk work area. Nah, 10 untuk input mulai dari 000 sampai dengan 009. Nah, kemudian 10 untuk output itu adalah selanjutnya. Berapa? Berarti setelah 009 berarti 010 sampai 019 karena 10 watt. Kemudian alokasi berikutnya digunakan untuk work area. Watt berikutnya setelah 019 berarti 200 sampai dengan 231. Jumlahnya 32 watt untuk alokasi work area. Ini adalah pembagian area IR dari Omron yang tipe compact. Nah, kemudian di dalam setiap watt ini ada 16 bit. Ya, bitnya mulai dari 00 sampai 15. Atau lengkapnya berarti watt 000 bitnya 000 sampai dengan watt 009 sampai bitnya 15. Berarti 1 watt ini akan terdiri atas 16 bit. Berarti kalau ada 10 watt kali 16 bit berarti total ada 160 bit untuk input area. Nah, demikian pula dengan output, sama dengan input. Hanya saja untuk input itu mulai wattnya 0 sampai 9, sedangkan untuk output mulai wattnya 10 sampai 19. Bitnya sama mulai dari 00 sampai 15. Total semua bit untuk output area itu adalah 160 bit. Nah, kemudian untuk yang work area itu alokasinya bitnya sama, 16 bit untuk setiap bit. Berarti dia akan mendapatkan total semua bitnya adalah 32 dikalikan 16. Atau total semuanya adalah 512 bit. Mulai dari 200.00 sampai dengan 231.15. Ini untuk work area. Nah, kelihatan di sini bahwa alokasi bit untuk internal relay baik untuk input maupun output kan sangat besar sekali, sampai 160 bit. Sampai dengan 160 bit. Namun pada kenyataannya dalam prakteknya untuk tipe Omron tipe compact tidak semua bit ini bisa terhubung ke piranti yang ada di luar PLC, baik komponen input maupun komponen output. Nah, ini tercermin dari terminal input dan terminal output untuk Omron 30IO, di mana terminal inputnya itu hanya sampai bit 11. Berarti ada sebagian bit yang tidak bisa terhubung ke terminal I/O PLC, baik untuk input maupun untuk output. Tetapi bit-bit itu masih bisa digunakan, hanya tidak bisa berhubungan dengan komponen-komponen input maupun output di luar PLC. Ya, jadi yang bisa berhubungan itu hanya terbatas. Untuk input hanya bit 0 sampai bit 11. Sedangkan untuk output dari bit 0 sampai bit 07. Ini maksimal. Nah, ini kira-kira penjelasan tentang alokasi memori area pada PLC. Sehingga di sini ada penjelasan bahwa sebagian bit internal relay ini terhubung ke terminal I/O PLC. Artinya tidak semua bit terhubung ke terminal PLC dan tidak bisa kontrol atau bisa mengontrol peralatan I/O input maupun output yang ada di luar PLC. Nah, sedangkan work area ini adalah bit bebas.
bit ini adalah bebas dipakai dalam program, tetapi dia hanya sebatas di dalam program atau di internal program saja, di internal PLC. Ini kira-kira penjelasan terkait dengan memori area IR. Nah, contoh penggunanya dalam ladder. Jadi tadi sudah dijelaskan ada IR untuk input, ada output, ada work bit. Penggunaan dalam program laddernya seperti demikian. Ini salah satu contoh. Ini ada input bit 000.01. Kenapa hanya ditulis 0 di depannya? Karena 3 angka 0 di depan cukup ditulis 1 angka. Karena 0 ini 3-3-nya sama, berarti cukup ditulis 1 angka saja. Berarti 0.01. Ini input bit. Kemudian 200.00, channel 200 bit 00. Ini adalah kategori bit kerja. Nah, bit kerja adalah bit yang ada di work area. Ini juga sama bit kerja, bit yang ada di work area. Kemudian berikutnya adalah output bit, bit yang ada di output area. Contohnya adalah ini 01000. Berarti width 010 atau channel 010 dan bitnya 000. Nah, 00 ya. Ini contoh penggunaannya dalam ladder diagram. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah kita akan menggunakan bit mana, apakah bit input, apakah bit output, ataukah bit kerja. Nah, kalau bit input berarti nanti harapannya adalah bit ini bisa dikontrol oleh komponen input eksternal. Demikian juga dengan output bit, maka harapannya bit ini bisa mengontrol peralatan output eksternal. Nah, ini harapannya akan seperti itu nanti. Nah, kemudian bagaimana cara menghubungkan komponen input eksternal ke PLC? Ya, ini contohnya adalah push button akan dihubungkan ke PLC. Menghubungkannya ke bagian terminal input yang ada di atas. Bagaimana caranya? Kita lihat berikutnya. Ini ada beberapa komponen yang bisa dihubungkan ke terminal input. Nah, caranya adalah seperti ini. Salah satu contoh yang akan kita gunakan adalah komponen input berupa push button. Ya, sebelum kita melakukan pengawatan, terlebih dahulu kita harus membuat apa yang dinamakan dengan tabel input. Nah, tabel input ini yang nantinya akan memandu kita apa dapat apa, apa dapat apa, apa dapat apa. Jadi komponen yang akan kita gunakan di sini misalkan push button, ya contohnya kita menggunakan 3 komponen push button, ada PP1, PP2, dan PP3. Nah, setiap komponen ini itu akan mendapatkan alokasi input, ya alokasi input. PP1 misalkan alokasinya dapat 01, bit 01. Kemudian PP2 dapat alokasi bit 03, PP3 dapat bit 05 alokasinya. Semua bit ini berada pada channel 0 atau width 0. Ya, yang perlu diperhatikan adalah 3 angka di depan ini adalah mengindikasikan nilai width atau channelnya. Sedangkan fungsi, karena kita belum membuat ini nanti berperan untuk apa, maka ini kita kosongkan. Karena PP1, PP2, PP3 ini belum kita tentukan fungsinya, sehingga di tabel ini kita kosongkan. Nah, dari tabel ini maka kita bisa melakukan pengawatan seperti gambar berikut. Nah, sesuai dengan tabel ini, PP1 posisinya di sini, PP2 di sebelah kanannya, PP3 di sebelah kanannya lagi. Sesuai dengan tabel, PP1 dapat 01. Kita lihat dulu, PP1 dapat 01. Oh, ini benar nggak 01? Kita lihat di angkanya di bawahnya. Oh, betul 01. Kemudian PP2 dapat 03 alokasinya. Kita lihat. Ini terminal ini adalah terminal 03. Kemudian PP3 alokasinya dapat terminal 5, input 5, bit 5. Maka kita lihat. Oh iya betul, ini terminal 05. Nah,
Setelah setiap terminal input ini terhubung ke masing-masing terminal input PLC, baru setelah itu terminal input yang lain kita hubungkan ke sumber tegangan DC, karena PLC ini membutuhkan tegangan DC sebagai trigger bagi rangkaian inputnya atau pemicu bagi rangkaian inputnya. Maka kemudian setiap terminal komponen input yang lain ini kita hubungkan menjadi satu atau dikopel dan kemudian dihubungkan ke salah satu polaritas sumber tegangan. Terus nah ternyata mendapatkan terminal negatif dari output 24 DC pada PLC ini. Nah, perlu dicatat bahwa PLC ini dia mempunyai sumber satu daya output 24 volt DC dengan arus maksimum 300 mA. Sehingga terminal ini dapat digunakan untuk mencatu kebutuhan input yang ada di dalam melalui terminal input yang ada di dalam PLC. Ini berarti setiap terminal input ini 1, 01, 03, dan 05 nanti akan mendapatkan polaritas negatif pada saat komponen ini diaktifkan atau di-on-kan. Nah, bagaimana dengan polaritas positif 24-nya? Nah, polaritas positif 24-nya ini akan dihubungkan ke terminal COM. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa setiap rangkaian input itu akan terdiri satu terminal COM dan satu terminal in. Nah, terminal in-nya ini yang ini. Terminal COM-nya ini yang kemudian digabung, setiap input digabung menjadi satu titik terminal COM. Sehingga kalau titik terminal COM ini dapat positif 24, maka semua input ini akan mendapatkan polaritas yang berbeda dengan COM. Ya, berarti mendapatkan polaritas negatif. Ini cara menghubungkan komponen input yang ada di luar PLC dengan terminal input pada PLC. Nah, satu dayanya tetap. Kita tadi sudah melakukan pengawatan satu daya. Nah, inilah kira-kira bagaimana kita menghubungkan terminal input dan komponen input eksternal, ya, pengawatannya yang didahului dengan cara kita membuat alokasi komponen dan input di dalam sebuah tabel input. Nah, kemudian berikutnya, satu daya sudah kita lakukan pengawatan, input sudah kita lakukan pengawatan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengawatan output. Nah, pengawatan output ini adalah dilakukan untuk menghubungkan terminal output dengan beban, salah satunya kontaktor. Kemudian indikator atau pilot lamp, lampu indikator. Nah, pilot lamp dan kontaktor ini akan dihubungkan ke terminal PLC di bagian bawah sebagai terminal output. Nah, ini caranya nanti akan seperti itu. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Sama dengan pengawatan pada pada input, kita juga akan melakukan pengawatan output. Caranya sama. Pertama adalah komponen apa yang kita akan lakukan pengawatan. Salah satunya misalkan tadi sudah dicontohkan adalah kontaktor. Yang kedua misalkan ada lampu indikator atau pilot lamp. Ya, sebelum melakukan pengawatan terlebih dahulu kita harus membuat tabel seperti tabel input tadi. Tabelnya contohnya adalah seperti ini. Nah, kita misalkan menggunakan 3 kontaktor. Ya, ada 3 kontaktor yang nanti akan dilakukan wiring atau pengawatan. Ada 3 kontaktor K1, K2, K3. Kemudian ada 3 lampu indikator L1, L2, dan L3. Nah, masing-masing komponen ini akan mendapatkan alokasi. Nah, ini alokasi input, alokasi output ya. Alokasi output ini bukan input. Alokasi outputnya adalah K1 bit 00, K2 bit 01, K3 bit 02, L1-nya bit 04, L2-nya bit 05, L3-nya bit 07. Ini untuk memudahkan pengawatan nanti seperti gambar sebelah.
Semuanya berada di channel 100 karena PLC CP1L ini channel untuk output area itu berada pada 100, mulai dari 100. Beda dengan yang tadi disebutkan output area untuk CPM2A. Jadi perbedaannya hanya di situ. Ini contohnya demikian. Jadi contohnya demikian. Jadi kita lihat K1, K2, K3 ini sudah tersusun. K1, K2, K3. Kemudian L1, L2, L3 ini sudah tersusun. L1, L2, L3. Sengaja kita beri warna yang berbeda untuk melihat apakah pengawatan itu sesuai dengan tabel ataukah tidak. Yang pertama K1 dapat bit 0 pada channel 100. K1 kita lihat garis kuning. Oh, ini terminal ini adalah bit 00 pada channel 100. Kemudian K2 01, K2 01 ini 01 pada word atau channel 100. Kemudian K3 dapat 02. Ini 02 pada channel 100. Kemudian L1 ke 04. Ini 04 masih di channel 100. L2 di 05, L2 di 05, ini 05 ya, dapat 05 betul di channel 100 juga. Kemudian L3 dapat 07, kita lihat 07, ini 07 ya, 07 pada channel 100 juga. Sehingga praktis ini sudah kita lakukan hubungan komponen output dengan terminal output PLC yang nantinya akan terhubung ke bit untuk area output ya. Bit area outputnya berarti yang kita gunakan adalah 100 with 100 mulai dari bit 0 sampai bit 07. Yang tidak kita gunakan adalah bit 3 6. Jadi dari 1 2 3 4 8 alokasi ya, 2 yang tidak kita gunakan yaitu bit 3 dan bit 6. Ini tabelnya. Kemudian ini realisasi wiring atau pengawatan outputnya. Ini kira-kira seperti itu ya, bagaimana kita melakukan pengawatan output. Jadi perlu diperhatikan kesimpulannya, baik pengawatan input maupun output, maka langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengawatan adalah membuat tabel input dan outputnya untuk memandu kita dalam melakukan wiring atau pengawatan input dan outputnya. Itu. Nah, secara lengkap maka kita akan memperoleh tabel seperti ini ya, digabungkan tabel input ya, tabel inputnya dan tabel outputnya. Ini kurang output ya. Tabel input dan tabel outputnya kita gabungkan sehingga pengawatan lengkapnya akan menjadi seperti ini ya. Di komponen input pengawatannya ada di bagian atas, satu daya juga ada di atas, tapi ini nanti ditambah pengaman. Kemudian komponen output akan dilakukan pengawatan melalui bagian bawah PLC, dan sumber output tegangan satu daya 24 volt DC digunakan untuk kebutuhan trigger atau pemicu rangkaian input yang melalui komponen input. Nah, ini kira-kira bagaimana cara melakukan pengawatannya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita melakukan pengawatan atau wiring baik input maupun output dan satu daya, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menguji hubungan komponen I/O tadi dengan terminal I/O. Nah, ini sesuai dengan target kita di awal bahwa bagaimana cara melakukan hubungan ya, melakukan hubungan peralatan digital I/O dengan terminal I/O yang ada di dalam PLC. Nah, tadi sudah dilakukan bagaimana cara melakukan pengawatan atau wiring atau menghubungkannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa wiring atau pengawatan itu benar atau tepat atau sesuai dengan alokasi input maupun output untuk masing-masing komponen input atau komponen output yang ada di luar PLC atau eksternal. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah menguji kebenaran sambungan komponen I/O dengan terminal I/O dengan menggunakan multimeter pada skala ohmmeter. Ya, multimeter
pada skala ohmmeter kita gunakan untuk menguji sambungan masing-masing komponen I/O dengan terminal I/O yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pengujian ini nanti kita harus catat. Ya, hasil pengujiannya dicatat dalam tabel seperti tabel berikut ini. Nah, jadi misalkan di sini, ya, contohnya PB1 tadi terhubung ke minus 24, maka kita lakukan pengujian. Pengujiannya PB1.1. PB1 ini adalah kode komponen, ya, PB1. Titik 1 ini adalah terminal komponen PB1. Kemudian dihubungkan kemana? Ke minus 24 volt DC. Sehingga nanti probe merah misalkan ke PB1.1, probe hitam nanti ke minus 24 volt DC, maka kita lakukan pada skala ohm. Pada skala ohm, apa hasilnya? Misalkan hasilnya jarum bergerak, oh berarti on. Maka kita catat hasilnya di sini on. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk semua hubungan, ya, untuk semua hubungan. Di sini contohkan misalkan PB2 terminal 1 ke minus 24, PB3 terminal 1 ke minus 24. Kemudian PB1 terminal 2 ke input 01, PB2 terminal 2 ke input 03, PB3 terminal 2 ke input 05. Nah, hasilnya dicatat di kolom terakhir di sini. Apakah kondisinya on, apakah kondisinya terbuka atau off. Nah, kalau kondisinya terbuka atau off, maka ini diperlukan pelacakan. Masalahnya di mana? Kenapa kok hasilnya off? Apakah kabelnya terputus atau sambungannya tidak benar, ya, terminalnya salah posisinya, atau alokasi inputnya salah, atau yang lainnya. Sehingga kita lakukan pengujian di sini, fungsinya adalah untuk menguji apakah pengawatan tadi yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan inventarisasi yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat, baik tabel input maupun tabel output. Nah, ini adalah bagaimana cara atau langkah kita melakukan pengujian atau commissioning untuk komponen I/O yang sudah dilakukan pengawatan sebelumnya. Langkah ini penting karena bagaimanapun nanti langkah berikutnya, ya, langkah selanjutnya dalam membuat kontrol dengan PLC itu, salah satu langkah berikutnya adalah pemrograman PLC. Itu adalah berhasil tidaknya pemrograman itu ditentukan oleh benar tidaknya hubungan komponen I/O dengan terminal I/O. Nah, oleh karena itu langkah ini menjadi penting dan harap untuk diperhatikan karena bagaimanapun ini adalah step, ya, step dalam rangka kita melakukan sebuah perencanaan atau development atau membangun sebuah sistem dengan kontrol berbasis PLC. Ini kira-kira bahasan kali ini, ya, sesuai dengan target kita, bahwa target kita adalah bagaimana melakukan hubungan atau menyambung komponen I/O dengan terminal I/O. Nah, yang ada di sini komponen I/O yang kita hubungkan itu adalah komponen kategori input digital, bukan kategori input analog. Terima kasih, ya, atas perhatian dan atensinya. Kita akan bersambung, ketemu lagi pada video selanjutnya. Atas atensinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.